Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقتل الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من الأنية وجلال نيتي صالحة. أما بعد. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita yang pagi hari ini hadir di tempat ini mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan belajar ilmu agama kita istiqomah ini, mudah-mudahan Allah jaga agama kita, iman kita, akidah kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap orang tua kami, para bapak dan para ibu yang sudah hadir di tempat ini, dan juga pendengar setia radioku, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV, yang mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk selalu belajar ilmu agama, dan ini nikmat yang besar. Karena dikatakan kalau seandainya seorang manusia itu kalau sudah 3 hari tidak makan akan membahayakan bagi hidupnya. Begitu juga dengan hati. Hati ini apabila 3 hari tidak diberikan makan, dalam artian ilmu-ilmu agama tentang nasihat-nasihat yang baik, maka hati ini pun akan mati. Padahal hati ini adalah menjadi tolak ukur bagi seorang hamba yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya adalah daripada hatinya. Bagaimana kita masih teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah pernah mensabdakan, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum wa qila niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada anggota tubuh kalian yang bagus ataupun yang jelek, rupawan ataupun tidak. Allah tidak lihat dengan itu semua, tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Yang artinya di sini penting bagi kita untuk selalu meriksa dan mengkontrol kepada hati ini, adakah hati ini betul-betul menjadi baik ataupun tidak. Sedangkan hati ini akan menjadi baik ataupun tidak yaitu dengan ilmu agama. Makanya kalau sudah hati ini tidak diberikan ilmu agama, yang dikatakan oleh ulama kita tadi, sudah 3 hari tidak diberikan makan yaitu ilmu-ilmu agama, maka jangan salahkan hati ini akan menjadi rusak. Dan yang terbesar, hati ini kalau sudah menjadi rusak, maka hati ini akan merusak kepada seluruh anggota yang lain. Karena hati
menjadi kapten, menjadi pemimpin kepada anggota tubuh yang lainnya. Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluha sairul jasadi, wa idza fasadat fasada sairul jasadi, ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Inna fil jasadi mudghatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hati manusia, di dalam diri manusia itu, tubuh manusia, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging ini baik, saluha sairul jasadi kulluh, seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi apabila segumpal daging ini rusak, fasada sairul jasadi, maka akan rusak seluruh anggota tubuh ini. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabatku, kata Rasulullah, itu adalah hati. Maka bersyukurlah kita kepada Allah tatkala hari ini kita belajar ilmu agama, maka hakikatnya kita ingin membersihkan hati kita. Kita ingin memberi makan kepada hati ini. Karena hati kalau sudah tidak diberi makan, maka hati itu akan mengeras. Kalau tubuh tidak diberi makan akan binasa, selesai kehidupan. Tapi hati ini apabila menjadi rusak, maka hati ini akan berbahaya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Akan masuk di dalamnya ini penyakit-penyakit hati. Baik itu yang namanya sombong, baik itu yang namanya ria, hasad, kemudian ujub, sum'ah, berbagai macam penyakit hati ini akan masuk kalau kita tidak memberikan makanan hati tersebut yang namanya ilmu agama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kemarin baru saja kita memperingati pada tanggal 22 Oktober. Itu namanya Hari Santri. Yang tahun kemarin 2015 sudah diresmikan tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri. Apa itu Hari Santri? Itu dikatakan pada zaman kita punya ulama pendiri NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Di zaman beliau itu di Surabaya terjadi gejolak yang besar, yang mana waktu itu penjajah, khususnya penjajah, datang ke kota Surabaya dan ingin menguasai Surabaya. Akhirnya mereka pun datang kepada beliau Kiai Hasyim Asy'ari, datang kepadanya, kemudian meminta solusi bagaimana dengan keadaan yang seperti ini. Lalu beliau seorang hamba yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak langsung mengambil keputusan. Beliau ambil air wudu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Tatkala beliau sholat, setelah selesai sholat, beliau berdoa kepada Allah, sampai pada titiknya beliau mengumumkan bahwasanya kita semua harus berjihad melawan daripada mereka para penjajah. Dan dikerahkanlah seluruh santri, dan alhamdulillah dengan bantuan masyarakat waktu itu dan terkhusus kepada santri dan para ulama, penjajah bisa diusir waktu itu dari tempat kota Surabaya. Dan akhirnya khususnya tahun kemarin diresmikan tanggal 22 Oktober ini adalah sebagai namanya Hari Santri. Jadi ternyata santri ini, ulama ini memiliki andil yang besar di dalam kemerdekaan Indonesia, tetapi jarang dibahas. Santri dan juga para ulama memiliki andil yang besar dalam kemerdekaan Indonesia dan di dalam berbagai macam daripada perjuangan-perjuangan yang ada, tapi jarang diekspos dengan media sosial. Kenapa? Karena ratingnya kecil, tidak besar. Karena media ini kadang-kadang subhanallah, yang dilihat itu bukan kemaslahatannya, tapi kemaslahan buat diri sendiri, bukan buat umat. Makanya alhamdulillah kita punya guru ini sedikit demi sedikit ini pingin memiliki media. Alhamdulillah media internet sekarang sudah ada Al-Baja TV, kemudian terpengen didirikan kalau bisa stasiun televisi yang besar. Kenapa? Karena sekarang memang sudah seharusnya para ulama-ulama kita itu memiliki yang seperti itu. Karena sekarang bagaimana mau berdakwah?
Sekarang medianya saja sudah dikuasai bukan kepada orang Islam. Yang penting-penting dalam Islam tidak dimediakan, tidak dikeluarkan, tetapi suatu yang merugikan Islam malah sering kali dimediakan. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini setelah kejadian tersebut pun ada di antaranya lagi di Surabaya juga. Kalau kita tahu di Surabaya itu ada namanya Bung Tomo. Pernah dengar Bung Tomo? Bagaimana beliau itu termasuk proklamator daripada peristiwa 10 November ya, namanya arek-arek Surabaya itu. Bagaimana waktu itu ceritanya? Bagaimana itu kota Surabaya juga yang ada di tempat beliau ini akan dibombardir. Karena waktu itu Inggris khususnya waktu itu marah setelah kejadian yang terjadi di tempatnya Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga mereka mengeluarkan pasukan yang bukan kecil, besar sekali. Akhirnya Bung Tomo pun kebingungan. Akhirnya apa yang dilakukan? Datanglah kepada Kiai Hasyim Asy'ari juga, meminta petuah dan masukannya. Setelah datang ke sana, ternyata beliau pun tidak langsung memberikan daripada jawaban. Beliau ambil lagi air wudhu dan sholat 2 rakaat. Dan inilah salah satu yang harus kita contoh. Kita ini kalau punya masalah, tidak pernah ingat Allah. Ya, kita ini kalau punya apa saja nggak pernah ingat Allah. Tetapi kebalikannya, kalau sudah punya masalah, terhimpit, kecepit, tidak punya uang, tidak punya dana, baru ingatnya sama Allah. Tetapi kalau lagi seneng nggak pernah ingat Allah. Tapi kalau sudah kepepet, tidak bisa apa-apa, baru ingatnya sama Allah. Nggak pernah merasakan nikah, sudah berusaha nikah, nggak nikah-nikah, sudah usaha sana sini, baru ingat Allah. Datang ke kiai, ya. Kita datang kiai ulama tuh kalau sudah mau nikah nggak bisa-bisa, datang ke kiai. Sudah nikah sekian puluh tahun, nggak punya anak-anak, baru ingatnya sama kiai, datang ke kiai. Kemudian sudah juga menikah punya anak, anaknya bandel, nggak bisa diatur, datang ke kiai, ke ustadz ulama habaib. Untuk apa? Bawa air, minta disembur itu kepalanya. Ingatnya cuma dalam keadaan kalau seperti itu. Nah, ini beliau bukan orang yang seperti itu. Beliau adalah hamba yang tahu hakikatnya seorang hamba yang selalu merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau seperti biasanya mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akhirnya beliau pun berdoa. Kemudian datang setelah selesai kepada Bung Tomo mengatakan, berjihad ini adalah hukumnya wajib karena kita punya negara, kita punya kota, harus kita pertahankan. Akhirnya dikasih masukan-masukan, inspirasi, sehingga cerita akhirnya Bung Tomo naik ke panggung kemudian mengumumkan, dan akhirnya singkat cerita berjihad, dan akhirnya penjajah bisa diusir dari kota Surabaya. Khususnya kejadian itu pada tanggal 10 November yang kita kenal sampai detik ini, peristiwa arek-arek Surabaya. Ini tidak lepas daripada peranan para ulama. Dan kita tahu kemerdekaan kita yang 1945 itu, 17 Agustus itu, bagaimana itu juga IR Soekarno, kita punya presiden dulu, menitipkan bendera merah putih kepada seorang ulama waktu itu, plus orang Habib. Anak kurang ingat itu, kalau tidak salah bangsanya Al-Mutahhar, anak lupa itu. Dititipkan sampai presiden IR Soekarno mengatakan, tolong ini bendera dibawa, jangan dikasihkan kepada siapapun sampai entar engkau bertemu dengan saya. Melalui seorang ulama, melalui seorang Habib. Tapi cerita ini tidak pernah diekspos, tidak ada. Tetapi kalau sudah cerita masalah uang, masalah apa lagi ya, suka diekspos. Makanya kita harus tahu, ternyata perjuangan para santri dan para ulama pun khususnya memiliki andil yang besar dalam kehidupan kita. Makanya kita juga dari sini
daripada peristiwa 22 Oktober ini hari santri dan para ulama-ulama kita, marilah kita mulai selalu mendekat kepada mereka. Kita lihat perjuangan mereka. Karena agama Islam ini bisa berjaya bukan karena tiba-tiba saja. Tapi agama Islam ini berjaya karena melalui perjuangan-perjuangan para ulama-ulama kita dan para pejuang-pejuang kita. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting bagi kita untuk selalu berdakwah. Karena pejuang-pejuang kita itu dulu datang kepada Indonesia ini khususnya bukan dengan datang tanpa usaha, datang membawa misi dakwah, datang membawa yang namanya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam ini sampai kepada kita ini bukan lewat burung yang datang, bukan angin lewat kemudian datang kepada kita Islam, kemudian sampai sekarang bukan. Islam datang kepada kita lewat perjuangan. Dan pada detik ini kita sekarang ini enak karena perjuangan mereka, para ulama dari zaman Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya, para tabiin, para tabiin sampai sekarang kepada para ulama, itu mereka semuanya berjuang. Kita lihat Nabi Muhammad SAW 13 tahun berjuang di Mekah. Bagaimana dalam perjuangan Nabi memperjuangkan Islam, sampai Nabi pernah dibombardir, tidak diboikot, tidak boleh ada makanan masuk kepada Nabi dan keluarganya selama 3 tahun. 3 tahun Nabi tidak boleh ada makanan, yang mana makanan ini masuk ke Nabi dan juga para keluarganya. Ini Nabi pernah rasakan 3 tahun. Ini perjuangan. Nabi juga pernah merasakan tentang bagaimana Nabi ingin dibunuh, diancam. Nabi pernah rasakan. Dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW waktu itu memeluk agama Islam dengan sembunyi-sembunyi. Yang mana diceritakan para sahabat Nabi, diceritakan waktu ingin belajar di Darul Arqam, karena waktu itu sudah ada tempat, kalau istilah sekarang base camp, atau mungkin sekarang ini pondok pesantren. Di zaman Nabi sudah ada namanya Darul Arqam. Darul Arqam ini tempat perkumpulan Nabi bersama para sahabat-sahabatnya. Nabi kumpul di sana dengan para sahabat-sahabatnya, belajar ilmu agama di tempat namanya Darul Arqam. Sembunyi-sembunyi. Diceritakan para sahabat itu, kalau dulu pengen belajar sama Nabi itu, datangnya tengah malam atau subuh-subuh. Yang intinya mereka orang kafir Quraisy dalam keadaan tidur. Baru ini para sahabat datang ke tempatnya Nabi Muhammad SAW yang namanya Darul Arqam. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi juga pernah merasakan disiksa, seperti sahabat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya bahkan sampai meninggal. Ini sahabat-sahabat Nabi sudah pernah merasakan seperti ini. Bahkan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki orang di belakang daripada mereka, maka mereka ditangkap, dimasukkan ke suatu gudang, tidak diberi makan, sampai banyak di antara mereka yang meninggal di gudang tersebut. Ini para sahabat-sahabat Nabi sudah merasakan. Makanya aneh kalau ada di zaman sekarang ini orang yang mencaci maki sahabat, menghina sahabat. Mereka sekarang hidupnya enak sekali, nikmat. Mereka orang-orang yang mencaci maki sahabat, hidupnya enak. Kalau mereka katakan, aku kalau hidup di zaman Nabi, aku juga akan berjuang seperti Nabi. Engkau tahu bagaimana sahabat diperlakukan waktu itu? Sahabat hidup bukan dengan harta. Sahabat hidup waktu itu bukan dengan uang. Sahabat hidup waktu itu bukan dengan mobil. Sahabat hidup waktu itu bukan dengan rumah yang megah. Sahabat Nabi waktu itu hidup dalam keadaan tercekam, nyawanya terancam, hidupnya tidak enak sama sekali. Itu hidupnya para sahabat. Aneh. Kalau ada orang zaman sekarang mencaci maki sahabat, kemudian mengatasnamakan saya kalau hidup di zaman Nabi, saya juga akan berbuat seperti Nabi. Siapa kita ini? Kita ini mungkin
Kita punya uang sedikit aja, kadang-kadang kalau sudah tidak punya uang kita main sesuatu yang haram. Kita jual agama, iman, akidah kita. Mungkin gara-gara 1 minggu kita tidak dapat uang, kadang-kadang kita ngutang sana ngutang sini, kadang hubungannya dengan riba. Ini para sahabat-sahabat Nabi tidak seperti itu. Mereka makan dengan belas kasih daripada para sahabat yang lain. Mereka rumahnya tidak memiliki rumah, kita rumahnya mewah megah seperti ini. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW waktu itu betul-betul tercekam, diolok, dimaki, dihina. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW setelah mendapati ejekan, olokan, ancaman kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, Nabi suruh para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah. 13 tahun mereka hijrah ke kota Madinah, tetapi Nabi sebagai pemimpin bertanggung jawab kepada para sahabatnya, kepada yang dipimpinnya. Nabi Muhammad tidak hijrah terlebih dahulu. Nabi perintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Setelah itu Nabi hijrahnya paling terakhir. Ini pemimpin, tidak seperti pemimpin sekarang, nyuruh perang dianya di rumah nonton TV, bahaya. Nyuruh warga masyarakatnya untuk memperjuangkan negaranya, tetapi dia hidupnya masih enak di rumahnya. Nabi Muhammad SAW menyuruh hijrah karena itu suatu yang paling enak, tapi Nabi merasakannya paling akhir. Hartanya Nabi diberikan untuk umat, perjuangannya Nabi diberikan untuk umat, umurnya Nabi, kesehatannya Nabi diberikan untuk umat-umatnya. Nabi hijrah paling akhir. Berhijrahlah para sahabat-sahabat. Kemudian apa yang terjadi oleh Nabi? Nabi waktu itu sempat berhijrah. Waktu itu untuk mencari bantuan ke tempat yang namanya di sana dikenal dengan nama adalah namanya Bani Thaqif. Nabi datang ke Bani Thaqif di sana. Karena di sana diceritakan di tempat Thaqif sana banyak daripada keluarga daripada ibu Nabi dari Bani Najjar. Kota Thaqif di sana banyak daripada keluarga Nabi dari Bani Najjar. Nabi datang ke sana, ke kota Taif tempatnya itu. Waktu Nabi ke sana tidak dapat bantuan. Nabi dapat olokan, makian, hinaan. Bahkan Nabi dalam cerita yang sering kita dengar, Nabi dilempari oleh anak-anak kecil sampai diceritakan waktu itu gigi gerahamnya Nabi hampir patah dan juga lututnya Nabi berdarah. Sampai malaikat Jibril dalam suatu cerita diceritakan datang kepada Rasulullah menawarkan, ya Rasulullah, apabila engkau ingin akan aku lemparkan gunung Uhud ini sama umatmu yang durhaka ini, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Ya Jibril, aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat suatu kaum, tapi aku diutus oleh Allah untuk sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nabi sudah disakiti, dohirnya sakit, gigi gerahamnya Nabi patah, lututnya Nabi berdarah, Nabi dihina, dohirnya Nabi sakit, batinnya Nabi sakit, diberi pertolongan oleh malaikat Jibril untuk dilemparkan gunung Uhud kepada kaumnya ini. Rasul katakan tidak. Nabi sudah disakiti dohirnya, Nabi disakiti batinnya. Nabi balas dengan mendoakan kebaikan. Ya Jibril, sesungguhnya mereka ini tidak tahu bahwasanya aku adalah Nabi yang diutus kepadanya. Nabi doakan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu bahwasanya aku adalah Nabi yang diutus kepadanya. Subhanallah. Ini perjuangan Nabi. Tidak enak perjuangan Nabi, butuh pengorbanan. Tetapi kita lihat di zaman sekarang, kadang-kadang menjadikan sakit hati untuk pribadi. Pernah ada suatu saat seorang ustadz, suatu saat pernah terjadi dialog kepadanya
Dia ditanya, Ustadz, kalau Ustadz berdakwah itu digaji berapa? Kalau Ustadz itu berdakwah itu digaji berapa? Lalu dijawab, saya tidak pernah meminta bayaran. Kalau begitu Ustadz, kalau sama Ustadz harus cash, harus langsung gitu bayarannya. Tidak. Lalu gimana Ustadz? Saya tidak pernah meminta bayaran, tapi bayarnya langsung kepada istri saya, katanya. Lalu Ustadz, kalau Ustadz berdakwah ke tempat-tempat yang jauh, bagaimana Ustadz? Oh, kalau saya berdakwah ke tempat-tempat yang jauh, saya pakai pesawat. Kemudian juga saya nginep di hotel. Ustadz, kenapa kok tidak nginep di rumah yang punya acara? Saya nggak mau merepotkan. Saya tidak mau merepotkan daripada orang yang punya acara. Lalu bagaimana Ustadz? Ya saya nginep di hotel. Lalu Ustadz uangnya? Ya pakai uang saya. Kalau begitu Ustadz, berarti Ustadz ini kalau berdakwah itu menjadi pendakwah bagaimana? Ya kalau orang yang ngasih, ya saya terima. Kalau nggak ngasih ya kebangetan. Loh Ustadz kok bisa bilang kebangetan? Iyalah, saya pakai pesawat itu bayar. Saya pakai pesawat, saya pakai uang. Saya nginep di hotel, pakai uang. Masa nggak dikasih? Ya kebangetan. Berdakwah itu bukan pekerjaan. Berdakwah itu adalah suatu cara kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang membantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah suatu cara yang paling besar yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Nusain Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kita di zaman sekarang, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka yang berdakwah. Tetapi kalau sudah seperti ini, tidak akan dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Hitungannya sudah uang. Kalau kita berdakwah tidak boleh sama sekali kita meminta tarif. Haram hukumnya. Kenapa? Karena berdakwah itu kita membawa nama Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala itu kita lakukan, kita mencemarkan nama Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, kalau engkau diberi, terima. Tapi jangan sampai di hatimu ini terbesit engkau pingin mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena apabila omongan kita, omongan para pendakwah pengen masuk di hati para mustami'in yang mendengarkan, maka sudah menjadi harga mati orang yang menyampaikan harus ikhlas. Harus ikhlas. Apa ikhlas? Disampaikannya dari hati. Apa disampaikan dari hati? Ikhlas karena Allah. Sampai dikatakan makana minal janan dakhalal janan. Segala sesuatu yang dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Lalu bagaimana kalau yang disampaikan bukan dari hati? Maka jangan salahkan banyak ustadz, banyak para pendakwah, tetapi masih banyak saja orang-orang yang rusak di zaman sekarang. Mungkin di antara faktornya yang berdakwah itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhlas itu urusan hati, tetapi ingat Allah tahu dengan apa yang ada di hati kita. Wa hussila ma fis sudur. Allah tahu dengan apa yang ada di hati kita. Tidak usah bahas masalah ikhlas. Ikhlas itu dalam hati, iya, tetapi jangan sampai kita mengungkit-ungkit tentang masalah sesuatu yang berkaitan dengan yang masalah dakwah. Kata Habib Haddad, kalau engkau diberi orang, terima, tapi jangan sampai di hatimu terlintas pingin, oh, saya mau membicarakan kebaikan di sana. Kenapa? Karena di sana entar dapat uangnya lebih. Oh, karena di sana tarifnya beda. Coba lihat. Ini yang rusak zaman sekarang. Makanya terjadi konflik yang banyak di dunia dakwah. Ini faktor terbesarnya. Cinta dunia sudah ada di antara kita. Ada pertanyaan lagi. Ustadz, ada pernah orang nanya kepada saya, pendakwah juga, kalau kita tidak meminta tarif, kita mau makan apa? Bahaya lagi. Kalau seperti ini tidak usah jadi pendakwah. Lebih baik di Tegal Gubuk sana, gelar karpet, dagangan, itu lebih afdol. Berdakwah itu bukan pekerjaan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dakwah itu adalah satu misi kita
menjadi orang yang harus paling bersyukur. Kalau ada orang paling bersyukur di zaman sekarang ini, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendakwah, karena mereka langsung masuk menjadi kategori orang yang dipilih oleh Allah untuk menyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi adalah yang paling cepat bersambung dengan Nabi Muhammad. Jadi yang namanya pendakwah ini suatu yang paling dekat dengan Rasulullah, ya para pendakwah. Kenapa Ustadz bisa berkata seperti ini? Baik, di zaman dahulu ada namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini dijuluki adalah kutubu dakwah, raja para dai. Diceritakan setiap malam Selasa itu Nabi kita Muhammad SAW itu berkumpul dengan para kekasih-kekasihnya. Di antara kekasihnya itu siapa? Adalah penjaga kuburan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu kalau tidak salah dari kaum Maghrib, dari orang Maroko. Pada malam hari itu dia tidur bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan kekasih-kekasihnya waktu itu. Maka setelah hal itu Nabi Muhammad datang dan memuji para kekasih-kekasihnya, dipuji. Setelah pujian itu masuk ke satu nama bernama Habib Ahmad bin Umar bin Semit, Nabi habiskan waktunya waktu itu untuk memuji Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Dipuji habis. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Maka orang ini pun bangun dari tidurnya dan dia bertekad, aku harus tahu siapakah Ahmad bin Umar bin Semit sampai Nabi habiskan waktunya untuk memuji beliau. Di esokan harinya beliau pergi. Dicari ini, siapa Ahmad bin Umar bin Semit. Cari di sana sini tidak ada yang tahu. Sampai suatu saat bertanya dengan seorang, engkau cari Ahmad bin Umar bin Semit? Iya, itu dia ada di sana. Kalau tidak salah ini beliau berada di Yaman, di suatu desa namanya Sibam. Suatu desa namanya Sibam. Beliau datang ke sana. Ternyata bertemulah dengan Habib Ahmad bin Umar bin Semit di rumahnya. Kemudian orang ini dari penjuru Maroko ini, Maghrib ini berkata, wahai Habib, aku boleh tidak nginep di sini? Silakan nginep. Satu hari dilihat, apa sih kerjaan beliau ini sampai beliau dipuji oleh Nabi? Dilihat seharian biasa saja, tidak puasa. Kemudian di malam harinya sholat malamnya juga saya lebih banyak daripada beliau. Sampai pagi hari datang lagi kepada Habib Ahmad, Habib, boleh tidak saya nginap lagi? Boleh, silakan nginap lagi. Diperhatikan lebih detail lagi. Hari kedua sama seperti hari yang pertama. Sampai hari yang ketiga, Habib, boleh tidak saya nginap lagi? Boleh, silakan nginap lagi. Dilihat lebih detail daripada hari kedua. Hari ketiga sama saja. Sampai hari keempat orang ini datang kepada Habib Ahmad, Habib, adab orang itu kalau nginap itu 3 hari Habib. Jadi sekarang sudah hari keempat, saya mau permisi pulang. Tapi Habib, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Apa itu? Saya bermimpi Nabi Muhammad SAW dan saya melihat dirimu, namamu dipuji oleh Rasulullah. Apa keistimewaanmu? Dan inilah menjadi sebab kenapa saya nginap di rumahmu. Beliau bukan orang yang sombong dengan kelebihannya. Coba kita, Bapak tadi rumahnya didatengin ya sama Buya Yahya ya. Wow iya, panjang 1 jam ceritanya. Rumah kita, rumah ibu didatengin oleh habaib-habaib kita, oleh ulama-ulama kita. Ibu tadi datengin Habib Fulan, Habib ini, ulama ini. Wow iya, lebih lama dari bapak ceritanya. Apa kata beliau? Saya tidak punya apa-apa. Habib, saya tidak akan pulang kecuali antum harus cerita tentang apa yang anda lakukan. Dipaksa. Apa kata beliau? Mungkin. Bahasanya masih kalimat mungkin. Mungkin karena saya ini punya satu kegiatan, rutinitas. Apa itu Habib? Berdakwah. Habib, kenapa kok selama ini saya lihat Habib di rumah saja? Iya. Bagaimana saya ingin berdakwah sedangkan di rumah saya ada tamu.
akhlaknya menyambut tamu. Kalau kita ada tamu gimana? Kapan pulangnya ini tamu? Makanan habis, minuman habis, gula, kopi, teh. Beliau tungguin. Lalu Habib kenapa tidak berdakwah? Aku menghormatin tamu. Kegiatan Habib bagaimana? Saya setiap pagi saya keluar dengan santri-santri saya, dengan orang-orang saya. Saya datang ke sawah-sawah. Kemudian saya minta kepada mereka yang bekerja di sawah, wahai bapak, wahai hamba Allah, mari belajar agama dengan saya. Habib, saya ingin belajar, tetapi bagaimana Habib, ini sawah saya wajib ini Habib karena saya punya keluarga. Oh seperti itu. Kalau cuma seperti itu, biar murid-murid saya yang bekerja, kamu belajar dengan saya. Sampai seperti itu perjuangannya. Datang ke toko-toko. Kalau istilah sekarang ini apa? Ke mall-mall sudah. Datang. Menawarkan diri di sana. Ayo hamba Allah, kamu belajar dengan saya. Habib, saya ingin belajar. Tapi siapa yang menjaga toko saya? Siapa yang melayani kalau ada orang yang beli? Kalau cuma seperti itu, biar murid saya saja yang menjaga dan melayani, kamu belajar dengan saya. Sampai seperti itu perjuangan beliau. Maka tidak heran kalau beliau betul-betul dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijuluki kutubu dakwah, raja para dai, karena perjuangannya seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang itu yang kadang berdakwah itu memasang tarif? Lalu Ustadz bagaimana kalau ada orang itu berdakwah kadang-kadang minta timbal balik daripada itu semua? Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu ditekankan sekali lagi, dakwah itu bukan pekerjaan. Karena dakwah bukan pekerjaan, tidak boleh memasang tarif sama sekali. Artinya apa? Haram bagi orang, khususnya mereka para pendakwah, untuk memasang tarif. Kenapa? Karena ini bukan pekerjaan. Karena itu adalah misi dan visinya Rasulullah SAW. Ustaz, tapi pertanyaannya Ustaz, dia nggak punya pekerjaan. Para ustadz, para kiai, para ulama, para pendakwah itu dia sudah tahu dengan satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alaihi rizquha." Tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih tahu dengan apa arti kandungan ayat ini. Mereka lebih tahu. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ada kita ngundang para ustaz, kiai, ulama atau mau balik pendakwah? Kalau kita mau kasih-kasih. Kalau kita mau ngasih-ngasih, tapi ingat tidak boleh kepada seorang itu yang mendakwah untuk memasang daripada budgetkah itu atau apa itu, tarif. Lalu bagaimana Ustaz sifat kita? Kalau ada yang seperti itu tidak usah diundang lagi. Kenapa? Kalau kita tetap melakukan itu semua, maka kita sama saja mencoreng tentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, gimana kalau kita ngasih? Kalau kita ngasih tiba-tiba orangnya protes, Ustadz. Ada lagi nih. Bayarannya kurang, Ustadz. Kalau dia protes minta lagi, tanyakan dakwah itu pekerjaan atau bukan. Dakwah itu pekerjaan atau bukan? Kalau dia katakan ya panjang lebar, alasan kasih uang yang dia minta, tidak usah diundang lagi, dan kasih tahu kepada seluruhnya agar tidak mengundang orang ini, agar dia merenung sejenak. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, orang senang dengan yang seperti ini yang bahaya. Bukannya apa, mencoreng kalau kita mau ngasih-ngasih, tapi kalau sudah ada budget target ini yang bahaya. Kenapa? Dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini bukan pekerjaan. Makanya faktor terbesar yang bahaya, banyak orang itu mau ngadakan acara nggak jadi. Dan saya sering dengar secara pribadi, Habib ini pengen ngadakan acara, pengen ngundang orang itu, tapi nggak punya biaya. Loh, kok biaya yang dibahas? Kan nggak pakai dana. Kalau mengundang orang untuk berdakwah ya panggil saja, hormatin dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mau beri saja. Tidak Habib, bukan seperti itu. Kalau mau ngundang itu ya harus ada sekian ini, Habib. Harus ada sekian. Kalau enggak ya enggak bisa. Oh gitu.
nggak usah panggil orang itu lagi. Ustadz kiai ulama yang ikhlas masih banyak di Indonesia ini. Sedangkan orang mereka yang berdakwah dengan komersil itu lebih baik tidak usah diundang lagi. Lalu gimana? Masih banyak ulama-ulama kita yang ada yang mereka ikhlas memperjuangkan agama ini karena Allah, bukan karena uang, bukan karena dunia. Makanya yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW itu apa? Yang aku takutin kalau sudah ada di antara kaumku itu apa? Hubu dunia, kata Rasulullah. Kalau sudah cinta dunia masuk ke hati seorang hamba, agama bisa dijual, iman bisa dijual, akidah diperjualkan. Kenapa? Cinta dunia sudah masuk di antara kita. Termasuk faktor orang tidak hadir majelis taklim kalau sudah ada cinta dunia di antara para hadirin. Gara-gara warung nggak hadir majelis taklim. Ibu bapak tahu sekarang hari apa? Hari Ahad. Warung toko paling ramai itu hari apa? Hari Ahad. Kenapa hari libur? Makanya banyak orang itu kalau ada majelis hari Ahad itu jarangnya datang. Kenapa? Warungnya paling rame, tokonya paling rame. Tetapi bersyukurlah sama Allah yang punya warung, yang punya toko pada saat ini hadir, berarti anda memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sampai terusnya istiqomah, mudah-mudahan kalau warung rame sama majelis taklim, warung ramenya ditutup, hadir majelis taklim insyaallah. Nah, kita kembali ke yang tadi, cinta dunia kalau sudah masuk sudah. Dan termasuk kepada mereka ini, mereka orang-orang yang mendapatkan amanah dari Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya, kalau sudah masuk cinta dunia rusak sudah. Makanya kita pernah dengar di media sosial ini ada katanya orang yang menyampaikan risalah Nabi ribut gara-gara masalah ini, gara-gara masalah bayaran. Makanya sudahlah, kalau kita berdakwah paling enak sudah, ya, dikasih tidak dikasih tidak usah pikirkan. Yang penting yang kita pikirkan, kita ini dengan berdakwah kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya kelak di akhirat. Ini sudah yang kita pikirkan. Jadi nggak usah pikirkan dikasih nggak dikasih, nggak usah dipikirkan. Kenapa? Karena kita ini berdakwah sekali, bukan bekerja. Kalau bekerja harus mikir, saya beli barang harus yang paling murah, tapi kualitasnya yang paling besar, kan itu kan rumus pedagang. Beli yang paling murah tapi kualitasnya yang paling gede. Kenapa? Karena pembeli seperti itu juga. Jadi penjual sama pembeli sama. Makanya biasanya kalau ketemu penjual yang hebat, ketemu pembeli yang hebat, tidak bakal ketemu. Kenapa? Penjual beli yang paling murah, kualitas pengen yang paling gede. Pembeli tidak mau kalah, beli yang paling murah, kualitas yang paling gede. Ya nggak ketemu. Sama-sama ngotot. Yang ini minta A, yang ini minta A, ribut, nggak bakal beres. Nah, sama seperti itu juga. Maka daripada itu sekali lagi, berdakwah itu bukan namanya pekerjaan. Tetapi Ustaz, bagaimana kalau kita dikasih? Kalau dikasih ambil, tidak menjadi masalah. Tetapi ingat, hati-hati, jangan kotori hati dengan memikirkan, oh kalau di sini nih sekian, entah kalau di sana sekian. Oh kalau seperti itu sudahlah, hadir yang di sini aja, yang di sini ndak usah. Kenapa? Beda. Makanya paling enak itu kalau dikasih sudah, kasih sudah, masukkan. Tapi kalau setelah itu sudah kasihkan istri, ndak usah lihat, ya, tidak usah dilihat. Kalau lihat apa? Ngotorin hati. Oh, pulang rumah buka, sekian. Oh berarti yang di sini sekian, sini ya. Entar kalau diundang lagi mikir, oh yang sini enggak, yang sini aja. Ini penjual. Pedagang itu kalau mau berdagang, ya mereka apa istilah bapak ibu itu kulakan, ya kulakan itu ya. Itu pasti ngelihat toko ini sama toko ini. Oh toko ini mahal, enggak datang ke ini. Toko yang ini murah, yang ini saya ambil. Itu penjual. Beda sama orang yang menyampaikan kebaikan. Kalau yang menyampaikan kebaikan itu harga mati, kalau pingin ucapannya didengar oleh para hadirin, masuk ke hati mereka, bukan sekedar lucu. Ini aneh lagi nih sekarang nih, yang diundang yang lucu, ya kan? Ini sering di masyarakat kita ini. Maaf, karena saya pernah ada orang nih datang ke saya
Saya pernah suatu saat jalan itu, mau keluar kota Cirebon, hujan kayak gini. Mampir ke satu tempat, sekedar ngopi atau ngeteh gitu, duduk sana, nunggu hujan. Ini Habib dari Al-Bahjah ya? Oh iya, gimana Pak? Ngobrol sudah. Habib, saya terus terang Habib, minggu-minggu yang lalu saya sakit hati. Kenapa Pak sakit hati? Iya Beb, di kampung saya ini Beb, kemarin manggil Ustadz untuk menyampaikan yang namanya kebaikan. Tetapi subhanallah Habib, kenapa? Yang menyampaikan ini dari A sampai Z yang disampaikan itu semuanya ngelucu. Bahkan kita jamaahnya diajak untuk bergoyang bareng-bareng. Nah, awas ya, hati-hati ya. Ini aneh lagi nih, fenomenanya banyak sekarang. Jadi Habib sampai saya bingung yang disampaikan ini apa. Karena dari pertama sampai akhir kita diajak untuk ngelucu, diajak ketawa, bahkan diajak untuk bergoyang bersama. Saya terus terang Habib, saya pribadi di hati Habib benci, tidak senang dengan yang seperti ini. Akhirnya kita luruskan, itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Yang disenengin, yang lucu. Yang disenengin, yang bisa menghibur. Bukan yang diundang itu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Bukan yang diundang itu yang bisa menjadikan kita makin takut kepada Allah. Yang tadinya meninggalkan kewajiban, setelah acara itu selesai selalu menjadi orang yang menjalankan kewajibannya. Yang tadinya suka maksiat, setelah acara selesai makin takut kepada Allah. Makanya sekarang banyak fenomenanya ini. Sampai ini banyak cerita ini. Kita juga pernah di satu tempat menggantikan kita punya guru Buya. Sampai di sana seperti itu juga. Habib, ini ada orang mau menyampaikan juga. Oh baik, silakan, mangga. Kita turun selesai. Ternyata dia menyampaikan seperti itu juga. Dari A sampai Z isinya lucu semua. Selesai, kita duduk ke satu rumah, ramah tamah. Kemudian orang ini ngomong, Habib, ini orang tadi yang menyampaikan ini dia belajar sama saya. Saya ajarin singkatan-singkatan lucu. Saya ajarin dia bagaimana bisa membuat ketawa para hadirin. Makanya sekarang dia laku. Ini saya sudah mulai keder di sini nih. Sudah mulai pusing mau pulang langsung ini. Cuma bingung, saya bawa orang waktu itu ada tim dakwah itu. Ada tim dakwah, kalau saya pulang tim dakwah ntar pulangnya pakai angkot atau pakai bis. Nah, sudah akhirnya kita tunggu, sudah sampai setelah ini hati sudah nggak nyambung sudah. Ini kalau bahasanya pusing nih, pusingnya sudah kuadrat ini. Karena sudah nggak nyambung. Ya, coba seperti itu gitu lah. Sekali lagi, menyampaikan kebaikan itu bukan satu pekerjaan, tapi itu adalah misi dan visinya Rasulullah. Maka jangan kotori visi dan misinya Rasulullah. Apa itu dakwahnya Nabi Ustadz? Kalau seperti itu cara dakwah Nabi seperti apa? Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang sering kita pelajari itu, di situ diterangkan tentang dakwahnya Nabi. Apa dakwahnya Nabi? Ada dua sifat. Yang pertama, wajilat minhal qulub. Dakwahnya Nabi itu menggetarkan hati. Jadi siapa yang mendengarkan dakwahnya Nabi akan bergetar hatinya. Akan langsung ingat kepada Allah. Yang tadinya maksiat akan berubah menjadi ahli kebaikan. Yang tadinya meninggalkan kewajiban menjadi orang yang ahli melakukan kewajiban. Kemudian yang kedua, wadarafat minhal uyun. Meneteskan air mata orang yang mendengarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Artinya bukan sekedar untuk menangiskan, tapi apa? Orangnya langsung ingat kepada Allah. Yang tadinya maksiat berubah, pengen menjadi orang yang melakukan kebaikan. Bukan sekedar berdakwah kemudian membuat nangis para jamaah, bukan. Tetapi menjadikan orang itu ingat dosa, ingat kematian, pulang majelis menjadi orang yang langsung ingat kepada Allah dan menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya tolonglah para hadirin wal hadirat dan para pendengar setia radioku dan Al-Bahjah TV, marilah kita lebih cermat. Kalau pengen ngundang itu yang menyampaikan kebaikan, tolonglah yang seperti nggak usah. Tidak usah lagi. Kenapa? Karena seperti ini menjadikan akhirnya rusak hati para orang-orang tersebut. Yang menyampaikan kebaikan akhirnya hatinya menjadi rusak. Dan ingat kata Rasulullah, yang menunjukkan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Mafhum muhalafahnya kebalikannya, orang yang menunjukkan suatu kejelekan dia akan mendapatkan dosa sebagaimana yang melakukannya. Yang mengundang orang-orang tersebut berarti mereka juga melakukan suatu kejelekan sebagaimana dilakukan orang tersebut. Kenapa?
bisa mengotori mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat, masa acara-acara menyampaikan kebaikan ada istilah loncat sana, loncat sini. Saya nggak kebayang kalau loncat panggungnya jadi roboh. Coba bayangkan. Kan kesian yang ngundang acaranya itu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Al-Fakir ingin sampaikan tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sekali lagi dakwahnya itu dengan penuh pengorbanan. Dan Nabi pun bersama orang-orang para sahabat-sahabat Nabi yang dakwahnya dengan penuh pengorbanan. Diceritakan suatu saat Nabi kita Muhammad SAW pulang dari dakwahnya. Nabi masuk ke rumah, bertemu dengan istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah. Nabi bertemu dengan istrinya Sayyidatuna Khadijah. Nabi waktu itu pulang ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui anaknya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Masih kecil Sayyidatuna Fatimah disusui. Dan Sayyidatuna Khadijah melihat mukanya Nabi capek, lesu. Karena melihat Nabi setelah berdakwah dihina, dimaki, terancam. Sampai Sayyidatuna Khadijah setelah Nabi masuk mengucapkan salam, Sayyidatuna Khadijah yang masih menyusui Sayyidatuna Fatimah langsung bangun. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya Khadijah, ya Khadijah tetap pada tempatmu. Maka Sayyidatuna Khadijah menyusui anaknya Fatimah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ibu tahu, bapak tahu, waktu Sayyidatuna Khadijah menyusui Fatimah, bukan ASI yang keluar, bukan susu yang keluar, tapi darah yang keluar daripada ASI yang dikeluarkan oleh Sayyidatuna Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Bukan susu yang keluar. Kenapa? Tidak ada makanan yang masuk kepada beliau, tidak ada gizi yang masuk kepada beliau. Saking memperjuangkan daripada perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mendengar dan melihat daripada kejadian tersebut, Rasulullah SAW akhirnya diambil itu Fatimah, ditidurkan oleh Rasulullah, ditaruh di tempat tidurnya. Maka Rasul waktu itu dengan capek, letih, Nabi langsung merebahkan badannya, tidur di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Maka Rasul karena capek tidur di pangkuannya Sayyidatuna Khadijah. Setelah sekian lama tiba-tiba Rasul merasakan ada air yang jatuh kemudian menetes di pipinya Rasulullah SAW. Maka Rasul pun terbangun melihat ke atas, ternyata itu air bersumber daripada air matanya Sayyidatuna Khadijah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuami aku Muhammad? Karena engkau yang tadinya bangsawan sekarang engkau menjadi orang miskin. Yang tadinya engkau memiliki kemuliaan, engkau sekarang menjadi orang yang biasa. Apa karena ini, wahai Khadijah, engkau menyesal? Maka dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, tidak wahai suamiku Rasulullah. Aku dulu menjadi orang yang mulia, aku berikan kemuliaan untuk Allah dan Rasulnya. Aku dulu menjadi orang kaya, aku berikan kekayaanku untuk Allah dan Rasulnya. Aku menjadi bangsawan, aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi ya Rasulullah, yang menjadikan aku meneteskan air mata ini, aku tidak tega melihat dakwahmu wahai Rasulullah. Engkau keluar dicaci maki oleh mereka para manusia. Engkau dakwah keluar dari rumah ini, ancaman adalah nyawa. Engkau keluar ini ke tempat-tempat yang pelosok, engkau dihina, dimaki oleh mereka. Aku tidak tega wahai Rasul sebagai istrimu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya perjuanganmu ini masih berjalan dan aku istrimu Khadijah meninggal dan engkau ingin berjalan di suatu laut dan engkau tidak mendapatkan rakit waktu itu, engkau tidak mendapatkan jembatan untuk menyeberangi laut, maka waktu itu wahai suamiku Rasulullah, kalau aku sudah meninggal, gali kuburanku, ambil tulang-tulangku itu, gunakan itu tulang-tulangku untuk menyeberangi lautan untuk dakwahmu wahai suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul akhirnya menangis, menyikap bangun daripada tidurnya. Rasul memeluk Sayyidatuna Khadijah, dan waktu itu pun Sayyidatuna Khadijah memeluk Rasulullah. Inilah arti suatu perjuangan dengan darah. Bayangkan siapa di antara ibu-ibu yang pernah menyusui anaknya keluar darah?
Siapa di antara pendakwah yang selama ini berdakwah taruhannya nyawa, tidak pernah makan enak Rasulullah rumahnya. Jadi kalau kita ingin mengajak untuk menyampaikan kebaikan, lihat dakwahnya Rasulullah, lihat rumahnya Rasulullah. Hartanya semuanya diberikan, istri yang menjadi istimewa di zamannya, yang dikatakan perdagangan 2/3 kota Mekah itu semuanya di bawah daripada naungannya Sayyidina Khadijah. Menikah kepada Rasulullah, diberikan hartanya untuk Allah dan Rasulnya, diberikan bangsawannya, kemuliaannya untuk Allah dan Rasulnya. Ini namanya dakwah. Tidak ada kemuliaan sama sekali, hinaan, makian. Maka daripada cerita ini para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdakwah. Kita saat ini duduk enak seperti ini, kita ini melihat perjuangan mereka, para piatu-piatu yang ada. Mereka anak-anak itu menjadi piatu. Kenapa? Karena memberikan ayahnya untuk berjuang mati syahid di medan laga. Mereka para janda-janda yang mana mereka memberikan suaminya untuk berjuang di medan laga. Sekarang kita enak di sini. Kita sekarang ini kalau masih tidak mau berjuang, kita sekarang duduk di bawah penderitaan mereka para janda-janda yang memberikan suaminya untuk Allah dan Rasulnya. Kita sekarang yang enak-enakan ini di rumah, di mobil duduk, tidak mau berjuang dan berdakwah, maka kita sekarang duduk di bawah penderitaan para piatu-piatu yang memberikan ayahnya untuk berdakwah, memberikan untuk Allah dan Rasulnya. Para hadirin hadirat ini muliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala menggugah kita semua untuk menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW yang memberikan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pejuang-pejuang Nabi Muhammad yang bisa dengan ilmu dengan ilmunya, yang bisa dengan harta dengan hartanya, yang bisa dengan ilmu, yang bisa dengan akal dengan akalnya, yang bisa hanya dengan tenaga dengan tenaganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua menjadi pejuang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu akhirkan untuk hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.